warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN semuanya. Perkenalkan, saya Fahmi Sugesti, biasa dipanggil Ami. Saat ini saya aktif bertugas sebagai perawat ahli pertama di RSUP Makassar. Saya adalah peserta latsar golongan 3, angkatan 3 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar. Nah, pada video ini saya akan membahas terkait wawasan kebangsaan, bela negara, dan yang ketiga adalah sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau biasa disebut SANKRI. Sobat ASN sekalian, kenapa sih kita itu harus belajar terkait 3 hal tersebut? Memangnya perlukah? Jawabannya sangat perlu. Kenapa? Karena melalui pembelajaran 3 poin tersebut, yakni wawasan kebangsaan, bela negara, dan juga sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita memiliki pemahaman yang luas terkait pilar-pilar negara tersebut dan menjadikan kita sebagai ASN yang profesional. Lalu, apa sih tujuannya kita mempelajari 3 hal tersebut? Tujuannya yakni membentuk ASN yang profesional di mana mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia, mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas tinggi, dan mampu memahami manajemen pemerintahan serta struktur kelembagaan negara dengan tepat. Yang pertama, kita akan membahas terkait wawasan kebangsaan. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu sendiri adalah suatu cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersumber pada pertama Pancasila, kedua Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir adalah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk memahami lebih dalam dan lebih lanjut terkait dengan wawasan kebangsaan tersebut, ada 4 dasar konsensus berbangsa dan bernegara yang perlu kita pelajari bersama-sama. Tadi ada 4 seperti yang sudah saya sebutkan di. Baik, yang pertama itu Pancasila. Pancasila, panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila merupakan dasar negara yang dijadikan pedoman untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga diasumsikan sebagai ideologi negara, pandangan hidup, pemersatu dan perekat bangsa, serta wawasan negara untuk mencapai cita-cita nasional. Nah, Pancasila itu sendiri digagas dan disampaikan langsung pada saat sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Insinyur Soekarno. Yang kedua, yakni Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini pada awalnya dimulai saat sidang BPUPKI. Nah, karena rancangan undang-undang ini berjalan lama dan prosesnya memakan waktu, sehingga pada saat sidang BPUPKI tidak terselesaikan, kemudian dilanjutkan sampai dengan sidang PPKI dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, tepatnya 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri juga mencerminkan konstitusionalisme, di mana kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi, sehingga pemerintah tidak boleh sewenang-wenang. Yang ketiga yakni Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih itu Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri adalah semboyan Negara Republik Indonesia. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sama seperti kondisi Indonesia saat ini, walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda daerah tempat tinggal, tetapi tidak memutus semangat kita untuk tetap memperjuangkan dan membuat Indonesia menjadi lebih maju.
Yang terakhir, nomor 4 yakni NKRI. NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lahir pada tanggal 17 Agustus 1945, namun belum sempurna sebagai negara sehingga PPKI melakukan sidang untuk menyempurnakan persyaratan berdirinya suatu negara. Nah, kita tadi sudah mempelajari terkait wawasan kebangsaan, ada 4, yakni tadi ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Selanjutnya kita akan membahas terkait bela negara. Oke, bela negara itu sendiri adalah suatu sikap dan perilaku negara yang dijiwai oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sobat ASN sekalian, bela negara itu ada nilai-nilai dasarnya. Kalian sudah tahu atau belum? Oke, kalau belum saya coba beritahu dan coba saya sampaikan. Yang pertama di sini ada cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima adalah kemampuan awal untuk kita melakukan bela negara. Ketiga, kita akan membahas terkait sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sangkri atau biasanya disebut, Sangkri itu sendiri ada 2 landasan. Yang pertama adalah landasan ideologi, yakni Pancasila, dan yang kedua adalah landasan konstitusional, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Pada Sangkri ini ada 2 poin pokok yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah manajemen pemerintahan dan yang kedua adalah struktur kelembagaan negara. Di bagian manajemen pemerintahan negara itu ada poin penting yang perlu kita highlight, yakni tujuan nasional. Apa sih tujuan nasional Indonesia itu sendiri? Tujuan nasional Indonesia itu sendiri yakni menjadi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selain itu, ada fungsi negara. Fungsi negara terbagi menjadi 5, di mana ada pertama fungsi legislatif. Fungsi legislatif ini diisi oleh DPR, DPD, dan Presiden. Kemudian yang kedua, fungsi eksekutif ini dijalankan oleh Presiden. Fungsi konstitutif ini dijalankan oleh MPR. Yudikatif diisi oleh MK dan MA, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dan untuk audit ini diisi oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Dari hal yang kita pelajari tadi terkait dengan wawasan kebangsaan, kemudian bela negara, dan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau biasa disebut Sangkri, kita dapat memetik informasi penting di mana perjuangan dan perjalanan bangsa Indonesia dari sebelum merdeka, kemudian merdeka, dan sampai pada detik ini merupakan perjalanan panjang sehingga membentuk suatu kesatuan yang membentuk pola pikir, sikap, tindakan warga negara dengan tujuan akhir tetap berkomitmen pada negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dari perjalanan dan perjuangan bangsa Indonesia dari sebelum merdeka dan hingga saat ini memberikan motivasi kepada saya untuk memberikan kontribusi yang lebih baik dan terbaik sebagai ASN. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan wawasan kebangsaan, bela negara, dan juga sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Salam sehat Sobat ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.